Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Rahman Padilla dari kelas DM2. Saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi yang meliputi antara pengertian, aspek, tujuan, masalah, dan manfaat. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian perilaku organisasi itu sendiri adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dalam suatu lingkungan kerja. Ilmu ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan efektivitas perilaku dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, perilaku organisasi ini untuk melihat secara individu atau organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. Jadi akan terlihat bagaimana individu ini untuk berkontribusi di dalam suatu tim. Oke. Nah, untuk kedua itu ada aspek penting dalam perilaku organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, itu ada 3 tingkat analisis. Yang pertama itu ada tingkat individu. Nah, di tingkat individu ini itu ada kepribadian, persepsi, motivasi, dan pembelajaran individu dalam organisasi. Yang kedua itu ada tingkat kelompok. Di tingkat kelompok ini terdapat menganalisis dinamika tim, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam kelompok kerja. Yang ketiga itu ada tingkat organisasi. Ini dalam mengkaji struktur organisasi, budaya organisasi, dan sistem kebijakan yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Selanjutnya itu ada tujuan. Untuk tujuan sendiri itu ada 7. Di antaranya yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas organisasi, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, membangun lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kepuasan kerja, prediksi, eksplanasi, dan pengendalian. Selanjutnya itu ada masalah-masalah dalam organisasi. Yang paling sering itu adalah di dalam suatu organisasi punya masalah-masalahnya. Yang paling utama adalah komunikasi yang tidak efektif. Jadi antara satu dengan yang satunya lagi itu memiliki komunikasi yang tidak efektif, jadi membuat organisasi itu menjadi tidak kompak dan menjadi kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua itu kurangnya motivasi karyawan. Jadi karyawan itu dari atasan tidak meningkatkan motivasi karyawan, jadi membuat karyawan itu tidak memiliki keinginan, jadi tidak punya motivasi lah. Jadi kerjanya hanya sebatas job desk-nya aja, tidak melakukan secara fleksibel atau bagaimanapun. Yang ketiga itu ada resistensi terhadap perubahan. Yang keempat itu konflik dalam tim. Jadi banyak sekali di dalam organisasi itu konflik antara individu dengan individu lainnya, entah itu perbedaan pendapat atau kepribadian masing-masing. Yang kelima itu ada kepemimpinan yang tidak efektif. Jadi pemimpin yang tidak mengatur bawahannya itu secara efektif, yang membuat yang lainnya itu menyangka pemimpin ini tidak bisa mengangkat sebuah organisasi. Yang keenam itu perbedaan antar individu. Yang ketujuh itu bagaimana motivasi karyawan. Selanjutnya ada manfaat mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua memahami cara memotivasi karyawan. Yang ketiga mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang kelima itu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Berikut adalah
eh, mengenai tentang perilaku organisasi. Jadi di intinya itu eh, semua aspek-aspek tersebut itu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dalam organisasi, seperti efisien, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif, entah itu antara atasan ataupun bawahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.